Lagu anak yang barusan kita dengar tadi memang sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Sejak kecil, orang tua maupun guru-guru kita di sekolah selalu mengatakan bahwa menabung di bank otomatis akan aman, mendapatkan keuntungan dan masa depan cemerlang. Tetapi kenyataannya adalah menabung di bank belum tentu menjamin uang kita 100% aman di tengah maraknya kasus pencucian uang nasabah oleh petugas bank. Menabung di bank belum menjamin juga apakah dalam 1 tahun uang yang kita terima sama dengan sejumlah di awal kita menabung dan belum tentu mendapatkan keuntungan. So, di video kali ini aku akan mereview tabungan konvensional dan tabungan impian BRI Syariah AB based on pengalamanku dan yang aku dapatkan dari beberapa sumber. Dari penjelasan di awal tadi, kesimpulannya adalah kita harus selektif dalam memilih produk tabungan agar pengorbanan menahan jajan dan mengatur keuangan dengan super ketat tak berakhir dengan sia-sia. Yang pertama aku bahas adalah produk tabungan konvensional. Di sini ada biaya administrasi beberapa bank di Indonesia per 9 Januari 2021, sumber yang kudapat dari level.co.id. Biaya administrasi termurah dari 6 bank yang ada yaitu CMB Niaga. Besar rata-rata bunga bank maksimal di Indonesia yaitu 5%, tapi ada juga yang lebih. Dan di sini aku akan coba menganalisis besaran tabungan yang bisa kita dapatkan di awal dan di akhir tahun ketika kita menyetor di awal Januari dengan setoran 2 juta rupiah, maka di akhir Desember saldo yang kita dapatkan 2.100.000 rupiah dengan bunga 5% tadi. Sekarang dengan biaya administrasi per bulan dianggap Rp11.000, maka di akhir tahun biaya administrasi yang dibebankan ke kita sebesar Rp132.000. Dari sini, maka hasil uang yang kita dapatkan yaitu Rp2.100.000 dikurangkan Rp132.000 adalah Rp1.968.000 yang kita dapatkan di akhir tahun. Ini berarti minus Rp32.000 dari awal. Rugi dong. Jadi, jika ada yang mengatakan menabung di bank itu pasti untung, nah sekarang ada pembuktiannya, belum tentu. Kalau kita menabung dengan 2 juta rupiah dan ada biaya administrasi per bulan, walau kita dapatkan bunga setiap bulannya. Setoran minimum yang paling aman ketika kita ingin menyetor di bank di awal tahun adalah Rp2.700.000 karena ketika kita menyetor dengan besaran seperti ini maka di akhir tahun dari total bunga yang kita dapatkan adalah saldonya Rp2.835.000 dikurangkan biaya administrasi per tahunnya Rp132.000, maka saldo akhir di akhir tahun yang bisa kita dapatkan sebesar Rp2.703.000, masih untung Rp3.000. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa setoran minimal 2.700.000, kalau lebih dari itu mungkin saldo akhir yang kita dapatkan plus bunga tadi akan lebih banyak dari yang ada. Lantas, apakah dengan menabung dengan cara seperti ini di produk tabungan konvensional bank dikatakan sebagai cara idiot? Nah, di sini kita bisa dapat solusi. Jika kamu punya uang yang lebih banyak, kamu bisa menyetorkan tabunganmu dengan menempatkan di portofolio saham, investasi maupun deposito. Jika uang yang kita miliki banyak dan kita ingin mengembangkan uang tersebut, maka kita bisa memilih cara seperti itu untuk mengembangkan uang tersebut. Let's money working for you. Tetapi jika kita ingin menabung dalam bentuk tabungan berjangka atau deposito, maka kita bisa memilih deposito dan tabungan berjangka pada produk bank yang tersedia. Nah, sekarang kita coba menganalisis perbedaan tabungan berjangka dan tabungan deposito. Tabungan berjangka secara umum yaitu simpanan dengan setoran rutin per bulan selama jangka waktu tertentu dan tidak dapat dicairkan sebelum waktu jatuh temponya tiba. Sementara deposito adalah simpanan yang bisa kita ambil selama durasi tertentu sesuai pilihan nasabah. Secara umum, perbedaan deposito dan tabungan berjangka. Untuk deposito, setoran semua dibayarkan di awal dengan nilai minimum 8 juta sampai dengan 10 juta sekali dibayarin. Kemudian untuk tabungan berjangka itu setorannya dibayarkan rutin setiap bulan dengan nilai minimum 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Sementara dari sisi bunga yang didapatkan, deposito lebih besar nilainya dibandingkan tabungan berjangka.
Selanjutnya akan aku bahas dan review tentang tabungan berjangka, khususnya BRI Syariah Mandiri yang sudah aku jalanin sampai sekarang. Kita tahu bahwa setiap orang pasti memiliki planning masa depan seperti pendidikan, menikah, liburan, dan rencana lainnya. Tetapi rencana tersebut bisa terwujud apabila dilakukan dengan penuh komitmen untuk mengelola keuangan dengan baik. Rencana tersebut dapat terwujud terutama dengan kehalalannya oleh Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI. Sebenarnya PT Bank Syariah Indonesia ini resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dengan BNI Syariah. Produk-produk yang ditawarkan di BSI ini sama dengan produk-produk yang ditawarkan pada anak perusahaan sebelumnya, dan untuk pergantian buku tabungan akan dilakukan di akhir tahun karena sekarang masih penyesuaian sampai dengan akhir tahun. Di sini yang akan aku bahas yaitu tentang anak perusahaan dari BSI tersebut, yaitu BRI Syariah, yang mana nanti di sini akan aku bahas tabungan konvensionalnya sebelum ke tabungan berjangka, yaitu tabungan impian BRI Syariah IB. Jika kita ingin membuka rekening awal di BRI Syariah, maka yang pertama kali akan ditawarkan oleh teller adalah tabungan faedah. Tabungan faedah ini merupakan tabungan induk yang bisa mendasari beberapa tabungan produk dari BRI Syariah lainnya. Tabungan faedah ini memiliki biaya administrasi ya, adapun fitur yang ada pada tabungan faedah itu seperti di tabel ini bisa dilihat. Data ini bersumber langsung dari e-form BRI Syariah yang aku googling langsung di websitenya. Basically, tabungan faedah ini memiliki fitur yang tak kalah dengan fitur pada tabungan konvensional yang lain, terutama dalam hal transaksi keuangan sehari-hari. Bahkan kelebihannya, dia ada kayak fitur untuk pembayaran donasi kurban dan zakat serta infak sodako. Jadi selain membantu untuk memudahkan untuk transaksi sehari-hari, kita bisa beramal juga lewat fitur yang ada. Subhanallah ya. Adapun syarat untuk membuka rekening di tabungan faedah ini, yang pertama kita harus memiliki KTP, NPWP, dan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Tetapi tabungan faedah ini sama halnya dengan tabungan konvensional lainnya, dia memiliki biaya yang diperuntukkan untuk beberapa transaksi, seperti biaya administrasi, penarikan tunai, transfer, dan lain sebagainya. Untuk limit frekuensi transaksi kartu ATM BRI Syariah untuk semua produk, di sini untuk produk kesesama BRI Syariah itu tidak dibatasi, tetapi penggunaan ATM bersama dan Prima itu memiliki batas 3 kali frekuensi untuk transaksinya per hari. Untuk penggunaan mesin ATM BRI itu transfernya bisa dilihat di tabel. Untuk biaya-biaya dari transaksi yang ada itu dibagi dua, untuk saldo yang sama dengan atau lebih dari 500.000 sama yang kurang dari 500.000. Bisa dilihat di tabel ini. Untuk tarik tunai, cek saldo sampai dengan ganti PIN, di sana ada dikenakan biaya. Sekarang akan aku bahas lebih detail tentang tabungan impian BRI Syariah. Tabungan impian BRI Syariah IB ini adalah produk tabungan yang berjangka dan diperuntukkan kepada masyarakat perorangan yang ingin memenuhi mimpi seperti dengan tujuan pendidikan, menikah, liburan, dan lain-lain. Tabungan ini menggunakan mekanisme auto debit setoran rutin tiap bulan. Misalnya, kita berencana menabung tiap bulannya 500.000, maka tiap bulannya saldo kita yang tersedia di tabungan faedah BRI Syariah IB akan terdebit secara otomatis sebesar Rp500.000. Jadi saldo minimum yang ada di tabungan faedahnya harus 500, minimal 520 atau 550.000. Sementara akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutalakah, yang dimana nasabah memberikan keleluasaan penuh kepada bank untuk mengelola dan bertanggung jawab penuh atas dana nasabah, guna menjalankan usaha sesuai prinsip syariah dan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi nanti di akhir periode jatuh temponya kita akan ada yang namanya bagi hasil, jadi tabungan kita akan bertambah. Jangka waktu untuk tabungan impian BRI Syariah IB ini mulai dari 12 bulan sampai dengan 240 bulan, yaitu kelipatan 12 bulan, dan usia maksimal penabung hingga jatuh temponya adalah 65 tahun.
Jika saat ini usia kita 50 tahun misalnya, maka maksimal jangka waktu yang bisa kita ambil di tabungan impian ini adalah 15 tahun. Setoran rutin pada produk ini yaitu setoran awal minimumnya sebesar Rp50.000 dan setoran rutin bulanan minimum Rp50.000 dan kelipatannya. Keunggulan lainnya juga kita bisa mendapatkan manfaat asuransi hingga Rp750 juta. Terus, satu rekening induk, yaitu tabungan faedah, dapat digunakan untuk beberapa tabungan impian BRI Syariah. Jadi ini cocok banget untuk sinking fund. Untuk biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah, hampir sebagian besar tidak ada biaya. Misalnya nih, biaya administrasi bulanan itu tidak ada, termasuk biaya premi asuransi, biaya auto debit setoran rutin, biaya auto debit yang gagal, sampai dengan biaya penutupan rekening. Jadi hanya ada biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo sebesar Rp50.000. Syarat dan ketentuan membuka rekening tabungan impian di BRI Syariah yaitu jenis nasabahnya harus perorangan, dan yang kedua harus memiliki rekening tabungan induk yaitu tabungan faedah, kemudian melampirkan fotokopi KTP dan NPWP. Dana yang kita tabung hanya bisa ditarik pada saat tanggal jatuh tempo tiba. Besar manfaat asuransi yang diberikan secara sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo, maksimum sebesar Rp750 juta per nasabah. Pembayaran ini dilakukan jika 1. Tahun pertama kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika nasabah meninggal karena kecelakaan. Kedua, pada tahun kedua dan selanjutnya kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika nasabah meninggal karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan. Adapun santunan uang duka jika nasabah meninggal dunia karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan sebesar yang pertama, jangka waktu tabungan 1 tahun sampai dengan 5 tahun sebesar 5 kali setoran rutin bulanan maksimum sebesar Rp25 juta. Yang kedua, jangka waktu tabungan 6 tahun sampai 10 tahun sebesar 10 kali setoran rutin bulanan maksimum sebesar Rp50 juta. Dan yang ketiga, jangka waktu tabungan 11 tahun sampai dengan 20 tahun sebesar 20 kali setoran rutin bulanan maksimum Rp100 juta. Untuk aku sendiri, ini merupakan tahun kedua aku menjalankan tabungan impian di BRI Syariah IB ini. Sementara untuk tabungan faedah, aku sudah menjalankannya sejak 3 tahun yang lalu. Untuk sertifikat asuransinya sendiri seperti ini ya. Jadi ini yang sudah aku dapatkan di awal mula aku membuka rekening di tabungan impian BRI Syariah IB. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. See you next video. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가